Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Selnabila dari Fakultas Manajemen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, jadi saya di sini mau mewawancarai salah satu pelaku bisnis. Di sini di sebelah saya ada Bapak Riri Ivan yang selaku pelaku bisnis yang membuka rumah pizza ya, Pak? Iya, betul. Nah, jadi saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang usaha yang Bapak dirikan. Iya. Saya mulai ya, Pak. Iya, silakan. Siapa pendiri usaha mikro kecil dan menengah rumah pizza Bapak ini? Untuk pendirinya rumah pizza ini adalah saya sendiri dari sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Tahun berapa Pak Bapak mendirikan usaha ini? Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Sudah lama juga ya, Pak? Iya. Yang menginspirasi Bapak untuk membuka bisnis ini apa sampai saat ini? Awalnya pembukaan rumah pizza ini berawal dari hobi memasak dari istri saya, ya, dimana pada saat itu hobi dia memasak karena kesukaan saya juga dengan pizza, dimana pada saat itu ada Pizza Hut, ya, itu memang kesukaan saya dan keluarga. Jadi istri saya ngambil ide sejalan dengan hobi dia mencoba untuk membuat pizza sendiri dengan racikan sendiri. Nah, dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Baik. Siapa aja yang ikut andil dalam perkembangan usaha Bapak ini? Ya, yang pastinya saya dengan istri saya yang mengelola usaha rumah pizza ini. Ketika usaha Bapak ini pertama kali didirikan, bagaimana upaya Bapak untuk mengenalkan produk ini ke kalangan masyarakat? Ya, pada awalnya produk rumah pizza itu ya dicoba dulu di keluarga. Gimana, apakah cocok apa tidak dengan rasanya, cocok di lidah atau tidak. Jadi dicoba di lingkungan keluarga dulu. Ya, nyatanya di lingkungan keluarga istri dan anak-anak saya pun suka dengan pizza buatan rumah pizza ini. Nah, kemudian barulah dibagi ke tetangga, ya, dicobakan ke tetangga, dan nyatanya memang menurut mereka enak, barulah kita pasarkan ke masyarakat. Berarti Bapak memberikan tester dulu kepada mereka? Iya, betul. Baik. Sekarang bagaimana perkembangan usaha Bapak ini? Ya, untuk saat ini berhubung karena 2 tahun kemarin pandemi, memang jelas anjlok omset semua, ya, dimana dulu ada buka kita berbagai outlet, ya, seperti di pinggiran-pinggiran di Indomaret, kemudian di Pasar Teladan, dan juga di lapak di Maju Bersama Marindal. Jadi sejalan dengan pandemi ini, dengan anjloknya omset, ya tentunya kita nggak bisa lagi membiayai operasional, tapi saat ini sedang berusaha untuk online, ya, karena bagaimanapun saat ini kita harus mau tidak mau kita harus digitalisasi marketing. Baik. Bagaimana cara Bapak agar tetap bertahan di era sekarang ini usahanya di antara banyak pesaing? Ya, untuk kita bertahan, ya, supaya usaha kita bertahan itu saya menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, kreativitas. Jadi pelaku UMKM yang sejenis usahanya, produknya, dia harus punya kreativitas, ya, dimana produknya itu jangan monoton variannya, dia harus mencoba dengan varian-varian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, harus inovasi. Inovasi harus berani kita membuat terobosan-terobosan, ya, kepada masyarakat
dengan menjual produk, contoh seperti kita menjemput bola. Ya, kita tidak bisa dengan berdiam diri di tempat mengharapkan pelanggan datang. Kita harus menjemput bola, kita harus memasarkan pinggir jalan. Kalau kita lihat seperti Pizza Hut, ya sekarang mereka udah membuat suatu inovasi, mereka menjual langsung ke pinggir jalan, mereka langsung menjemput bola. Nah, itu yang kita contoh juga ke masyarakat. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini artinya kita harus kerjasama dengan sesama pelaku UMKM yang lainnya, baik itu dengan organisasi atau komunitas, baik juga dengan sesama komunitas dan kepada pemerintah. Ya, dalam hal ini pada pemerintah kita lihat ada yang namanya kawan UKM Sumut, ya, Klut UKM Sumut. Di situ merupakan suatu wadah untuk para pelaku UMKM menjual produknya. Jadi kita di sini harus saling menjualkan sesama pelaku UMKM, ya, harus saling kerjasama, saling menjualkan produknya masing-masing. Ya, di samping kita harus melakukan digitalisasi marketing online, ya, kita harus online untuk menjual produk-produk kita. Gitu. Terkait dengan varian tadi, berarti di rumah pizza ini banyak varian ya Pak? Ada beberapa varian, yaitu seperti pizza kombinasi. Pizza kombinasi itu terdiri dari daging, sayuran, ya. Kemudian ada pizza daging, ada pizza sayur. Jadi itu ada beberapa varian rasa. Pizza coklat juga kita buat, pizza coklat keju, dan juga ada omelet kita buat seperti itu. Kira-kira harganya berkisar dari berapa sampai berapa? Maksimalnya kalau rumah pizza ini yang paling mahal itu sekitar 35.000. Itu yang paling mahal. Dari segi produk yang Bapak jual nih kan, rumah pizza, sementara di luar sana kan banyak juga kan yang jual pizza di jalanan. Apa yang meyakinkan Bapak untuk dapat bersaing dengan jenis usaha yang lain itu? Ya, kita harus yakin dengan produk yang kita jual. Yang pertama, kalau kita nggak yakin, bagaimana kita meyakinkan orang bahwasanya produk kita memang enak? Ya, di samping satu sisi kita harus punya keunggulan, harus ada diferensiasi produk. Apa yang membedakan produk kita itu kepada produk yang sejenis yang lain, produk sejenis pesaing kita? Harus punya keunggulan produk kita itu apa? Yaitu diferensiasi produk. Misalnya harganya lebih murah, toppingnya lebih banyak dibanding dengan produk sejenis pesaing kita. Itulah yang membuat kita harus bisa bersaing. Kalau nggak ada keunggulan produk, sulit kita untuk bersaing dengan produk sejenis pesaing. Untuk sekarang ini inovasi apa yang Bapak lakukan untuk usaha Bapak ini untuk tetap bertahan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, inovasi yang saya lakukan itu adalah menjemput bola ke masyarakat, yaitu menjual di pinggir jalan, ya. Kita mencontek produk sejenis, ya, yang pesaing kita, itu nggak ada salahnya kita mencontek yang bagus, ya, menjual produk kita di pinggir jalan dengan cara menjemput bola, ya, itu inovasi-inovasi. Jadi salah satu inovasinya lagi, dengan daya beli masyarakat yang menurun di masa pandemi ini, size-nya harus bisa kita kurangi. Bagaimana supaya masyarakat itu dapat menikmati juga pizza dari produk rumah pizza dengan harga terjangkau walaupun size-nya lebih kecil gitu. Dan selama ini mungkin size-nya besar, 10x20 misalnya, kita buat yang size-nya lebih kecil dengan 5x5 dengan harga yang terjangkau. Dengan seiring perkembangan teknologi, apakah usaha Bapak ini tertarik atau bahkan sudah menggunakan mesin produksi? Kalau untuk rumah pizza ini kita masih menggunakan cara tradisional, ya, belum bisa kita menggunakan cara yang
modern. Kenapa? Ya karena memang pizza ini itulah ciri khas dari rumah pizza kita, lebih mengutamakan yang secara tradisional karena lebih terasa dia untuk rasa dari pizza dari rumah pizza ini. Baik Pak, selesai wawancara dari saya. Bapak bisa mempromosikan usaha Bapak di sini karena saya akan upload di YouTube. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para sahabat UMKM di seluruh Sumatera Utara maupun di Kota Medan. Saya Riri Yesri Ivan selaku salah satu pelaku UMKM di Kota Medan dengan nama Rumah Pizza, di mana dalam hal ini produk yang kita jual adalah pizza dengan berbagai varian rasa. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian bisa dapat memesan pizza kita dengan cara online, ya, dengan cara online, baik itu melalui IG, ya, maupun melalui WhatsApp. Ya, saya juga ada mempunyai WhatsApp saya dengan nomor 0811 625 3333. Ya, jadi kepada Bapak Ibu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak sekalian yang ingin menikmati pizza dari Rumah Pizza, dapat menghubungi kami di nomor yang tadi ataupun di Instagram dengan nama rumahpizza.mdn. Mungkin itu bisa bekerja sama dengan kami dan dapat menikmati pizza dari Rumah Pizza ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Nanti kontak WhatsApp sama Instagramnya bisa saya cantumin nanti di YouTube ya. Baik. Baik, sekian dari saya. Saya Fania Salnabila. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.